Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Bima dari kelas B. Di sini nih dengan NIM 2212181039. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang materi komunikasi data. Kita langsung saja. Apa itu komunikasi data? Definisi dari komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data secara elektronik dari dua atau lebih alat yang terhubung ke dalam sebuah jaringan atau network melalui suatu media. Sejarah komunikasi data. Pada tahun 1837, peristiwanya penemuan telegraf oleh Samuel F.B. Morse. Setelah itu, tahun 1838, peristiwanya pendirian perusahaan telegraf swasta oleh Morse. Setelah itu ada tahun 1851, peristiwanya lebih dari 50 perusahaan telegraf beroperasi. Selanjutnya pada tahun 1856 ada peristiwa terbentuknya Western Union Telegraph dan menjadi perusahaan komunikasi terbesar di Amerika 10 tahun berikutnya. Setelah itu tahun 1876 ada peristiwa hak paten bagi Alexander Graham Bell atas penemuan pesawat telepon. Selanjutnya pada tahun 1877 ada peristiwa perusahaan Bell terbentuk. Pada tahun 1878 ada peristiwa perusahaan Bell memasang sambungan telepon. Pada 1913 ada peristiwa penemuan tabung hampa udara atau vacuum tube. Pada tahun 1941 ada peristiwa VTube menjadi bagian dari teknologi komunikasi dan komputer. Selanjutnya tahun 1943 ada peristiwa amplifier, submersible, dan repeater dikembangkan dan memberi fasilitas komunikasi jarak jauh kepada pelanggan di seluruh dunia. Selanjutnya ada model komunikasi dasar. Pada model komunikasi dasar, pasti yang pertama adalah pengirim, setelah itu pembuat kode, setelah itu pengurai kode, setelah itu diteruskan ke penerima. Atau skema dasar komunikasi datanya seperti ini: terminal, modem, terus ke saluran, ke modem, dan ke komputer. Untuk dibaca di komputer, di-outputkan ke komputer. Node jaringan. Node jaringan pada jaringan adalah mesin atau komputer yang menyediakan koneksi bagi user dalam kasus circuit switching, atau merelay data user dalam kasus komunikasi. Data node dapat berupa customer nodes, switch node, transmission nodes, dan service nodes. Nodes juga dapat diklasifikasikan sebagai terminal, terminal CRT, PC, workstation, telepon host. Komputer besar atau workstation besar, multiplexer atau concentrator switch lokal memungkinkan fasilitas dan device yang terhubung untuk berkomunikasi secara langsung satu dengan lainnya. Switch tandem untuk interkoneksi antara node gateway. Peralatan untuk interkoneksi antar jaringan. Selanjutnya ada fungsi-fungsi jaringan komunikasi. Fungsi dasar yang harus dilaksanakan oleh jaringan telekomunikasi. Ada switching untuk interkoneksi kanal. Ada routing untuk memilih sebuah lintasan untuk persyaratan tertentu. Ada flow control untuk memperlambat atau menolak trafik. Ada konversi kecepatan dan kode. Setelah itu ada keamanan untuk mencegah akses dari yang tidak berhak. Backup mampu bereaksi terhadap kegagalan. Monitoring untuk memonitor kegagalan trafik dan akuntabilitas. Ada internetworking untuk menyediakan komunikasi dengan dan melalui jaringan lain. Ada manajemen jaringan untuk memanage resource. Selanjutnya klasifikasi jaringan. Node jaringan mempunyai berbagai nama yang berbeda. Ada data circuit terminating equipment atau DTE.
Ada interface message processor IMP. Selanjutnya switch, jaringan telepon, router, LAN, dan sebagainya. Peralatan user biasanya disebut data terminal equipment atau DTE. Antara lain terminal, telepon set, host, PC workstation, dan lain-lain. Selanjutnya, topologi ring. Pola dari topologi ring hampir sama dengan topologi bus, yakni di mana tetapi kedua terminal yang berada di ujung saling dihubungkan sehingga hubungan antar terminal berlangsung dalam suatu lingkaran tertutup. Keuntungan dari topologi ring adalah kegagalan koneksi akibat gangguan media dapat diatasi dengan jalur lain yang masih terhubung. Penggunaan sambungan point-to-point membuat transmission error dapat diperkecil. Adapun kerugian dari topologi ring ini adalah transfer data menjadi lambat bila data yang dikirim melalui banyak komputer. Jadi, jika data yang dikirim dari banyak komputer, si data yang dikirim akan menjadi lambat. Selanjutnya, topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang menghubungkan semua terminal ke satu jalur komunikasi yang kedua ujungnya ditutup dengan terminator. Terminator adalah perangkat yang menyediakan resistansi listrik untuk menyerap sinyal pada akhir transmisi sambungan agar sinyal tidak terlontar kembali dan diterima lagi oleh stasiun jaringan. Adapun keuntungan dari topologi bus ini adalah murah karena tidak memakai banyak media dan kabel yang dipakai sudah umum. Setiap komputer dapat saling berhubungan langsung. Adapun kerugiannya adalah sering terjadi hang, crash, ketika lebih dari satu pasang memakai jalur di waktu yang sama. Ada pula topologi star. Pada topologi star terdapat sebuah terminal pusat, hub or switch, yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan komunikasi data. Trafik data mengalir dari node ke terminal pusat dan diteruskan ke node station atau tujuan. Ada pula keuntungan dari topologi star, yakni akses ke stasiun lain atau client to client atau client to server lebih cepat. Dapat menerima workstation baru selama port di central node, hub or switch tersedia. Hub or switch bertindak sebagai konsentrator. Hub or switch dapat disusun seri atau bertingkat untuk menambah sejumlah stasiun yang terkoneksi di jaringan, mendukung user yang banyak dibanding topologi bus maupun ring. Adapun kerugian dari topologi star, bila trafik data cukup tinggi dan terjadi collision, semua komunikasi akan ditunda dan connection akan dilanjutkan atau dipersilahkan dengan cara random ketika hub or switch mendeteksi tidak ada jalur yang sedang digunakan oleh. Klasifikasi jaringan. Jaringan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan cakupan geografisnya. Ada local area network atau LAN yang dibatasi beberapa kilometer, biasanya digunakan di kantor atau kampus. Selanjutnya, Metropolitan Area Network atau MAN, puluhan kilometer, biasanya ada di kota-kota. Wide Area Network atau WAN, ratusan atau ribuan kilometer. Ada pula Terrestrial Radio Network, Wireless Communication, dan Satellite Network yang berjangka internasional. Selanjutnya, klasifikasi jaringan lainnya. Ada centralized versus distributed atau control regime. Public versus private, yakni kepemilikan, voice, data, dan video, tipe informasi. Ada pula analog, digital, radio, satelit, teknik transmisi. Ada juga klasifikasi mesh, mata jala, bus, ring, star, tree, atau topologi yang tadi sudah dibahas. Ada broadband atau narrowband, data rate, dan kecepatan respon. Ada single media, MIS, telepon, atau multimedia, MIS, broadband, ISDN.
Selanjutnya ada circuit switching. Circuit switching, sirkuit fisik yang dibangun di antara titik-titik ujung yang berkomunikasi atau lintasan dedicate selama durasi percakapan. Setelah dibangun, sinyal data bidireksional dapat mengalir secara kontinu. Kualitas lintasan atau dedicate dijamin selama durasi panggilan. Ada 3 fase dalam life cycle suatu koneksi. Pertama, pembangunan sirkuit, kedua, transfer data, dan ketiga, penutupan sirkuit. Adapun jika sirkuit tidak tersedia, berarti sinyal sibuk. Ada juga delay untuk membangun sirkuit relatif besar, contohnya jaringan telepon. Ada pula paket switching. Message dipotong-potong menjadi sebuah data yang lebih pendek yang disebut paket. Setiap paket dilengkapi alamat, sumber, dan tujuannya. Paket-paket ini diterima, disimpan, dan diproses lalu ditransmisikan lagi oleh setiap node dalam jaringan yang dilewati sampai akhirnya mencapai tujuan. Pada teknik ini, tidak ada resource jaringan yang didedikasi. Paket switching. Paket dikirim dalam format deretan bit. Memiliki struktur sebagai berikut. Ada header, paket data, dan trailer. Dari header ke trailer ini bisa disebut frame. Yang dimana 3 network layer dan frame 1 physical layer. Tiap paket diteruskan melalui jaringan dari node ke node sepanjang lintasan. Pada tiap node, paket diterima, disimpan sementara dan diteruskan ke node berikutnya, atau store and forward network. Kapasitasnya tidak dialokasikan untuk paket-paket. Selanjutnya ada alasan internet menggunakan paket switching. Mengapa internet ini menggunakan paket switching? Di antaranya adalah keefisienan penggunaan link yang mahal. Link diasumsikan mahal dan langka. Paket switching memungkinkan banyak aliran bus tree untuk menggunakan bersama link secara efisien, jadi tidak hamur. Sirkuit switching jarang digunakan untuk jaringan data karena sangat tidak efisien dalam penggunaan link. Ada pula ketahanan terhadap kegagalan link dan router. Untuk keandalan yang tinggi, internet harus menggunakan subnet datagam. Sehingga jika beberapa link atau router rusak, message dapat di-routerkan. Virtual Circuit Packet Switching. Pada virtual circuit packet switching ini ada hybrid dan dari circuit, switching, dan packet switching. Data message ditransmisikan dalam bentuk paket-paket dengan ukuran maksimum tertentu. Semua paket-paket dari suatu aliran paket melalui lintasan yang sudah dibangun yang sama. Jaminan dalam urutan pengiriman paket. Ada pula paket-paket dari VC yang berbeda dapat saling disisipkan. Selanjutnya, virtual circuit packet switching fase. Ada komunikasi dengan VC packet switching berlangsung dalam 3 fase. Ada pembangunan VC, transfer data, dan penutupan VC. Ini kita bandingkan persamaan dan perbedaannya dengan circuit switching. Setelah itu, header paket tidak perlu memuat informasi penuh dari alamat tujuannya. Setelah itu, circuit switching versus paket switching. Kita bisa melihat dan menentukan bagusan mana paket switching, circuit switching ini dengan paket switching. Oke. Keuntungan paling penting dari paket switching terdapat circuit switching dengan mengeksploit statistical multiplexing. Yaitu penggunaan bandwidth yang efisien. Yang kedua, secara statistik, rasio antara peak dan average rate adalah 3:1. Audio dan 15:1 untuk traffic data. Ada pula paket switching perlu menangani kongesti.
yakni router lebih kompleks, kedua lebih sulit untuk mendapatkan service jaringan yang baik. Ketiga, dalam praktek kombinasi IP over SONET, IP over frame relay. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.